tak sedap kembali datang dari pedangdut Dewi Persik. Pasca menanggapi adanya sebuah guncangan dalam rumah tangga salah satu artis, Dewi Persik mendapatkan banyak hujatan dari beberapa akun media sosial hingga sumpah serapah yang tak pantas. Atas hal tersebut, mantan istri Angga Wijaya ini melaporkan 3 akun Instagram ke Polres Jakarta Selatan pada 31 Oktober 2022 atas dugaan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Proses hukum berjalan. Dewi Persik menyatakan bahwa dirinya ingin memberikan efek jera bagi masyarakat untuk lebih cermat dalam bersosial media. Selang beberapa hari pasca laporannya, Dewi Persik kembali mengunjungi Polres Jakarta Selatan guna bertemu langsung dengan haters yang telah diciduk oleh pihak kepolisian. Selain itu, Dewi Persik juga mendampingi mantan suaminya Aldi Taher untuk menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi atas laporan Dewi Persik tersebut. Mendampingi mantan suami untuk memberi kesaksian di hadapan pihak kepolisian, rupanya hal ini juga menjadi pelajaran bagi Aldi Taher untuk tidak menyenggol banyak pihak melalui sosial media seperti yang biasa ia lakukan. Selain itu, Dewi Persik juga menyampaikan bahwa pertemuannya dengan orang yang diduga sudah mencemarkan nama baiknya tersebut cukup menguras emosi hingga sang pedangdut menangis. Lantas bagaimanakah dengan kelanjutan proses hukum yang dibuat oleh Dewi Persik pasca bertemu dengan pelaku dugaan pencemaran nama baiknya melalui media sosial tersebut? Dan seperti apakah sikap Dewi Persik ketika bertemu dengan orang yang telah menghujat dirinya? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Dewi Persik resmi melaporkan beberapa akun media sosial ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik dan juga Undang-Undang ITE. Dalam perjalanannya, akhirnya kepolisian telah meringkus salah satu orang yang dilaporkan oleh Dewi Persik tersebut. Didampingi oleh kuasa hukumnya, pelantun lagu bintang pentas ini juga kembali dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian guna melengkapi pernyataannya agar kasus ini cepat mendapat titik terang. Bukan hanya Dewi Persik, Aldi Taher pun juga dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian dan dijadikan saksi untuk mempertajam hukum dalam kasus ITE yang sedang berjalan ini. Lantas seperti apakah kuasa hukum Dewi Persik menjelaskan mengenai agenda yang telah dijadwalkan oleh pihak penyidik? Dan bukti tambahan apakah yang diberikan oleh pihak Dewi Persik kepada pihak kepolisian untuk melengkapi berkas pemeriksaan? Mami adalah pemeriksaan tambahan. Oke, agendanya hari ini pemeriksaan tambahan dari saksi-saksi yang sudah kita hadirkan di hari sebelumnya. Ada kekurangan bukti dan juga ada keterangan yang harus disampaikan oleh Mbak Neng, Mbak Dewi Persik, dan Mas Aldi. Juga ada saksi dari pihak manajemen yang akan diperiksa hari ini untuk beberapa pertanyaan yang akan dituangkan di BAP. Berarti kehadiran? Iya.
saya mendampingi Mbak Dewi dan Mas Aldi dan juga saksi yang lainnya untuk pemeriksaan tambahan. Jadi ada pemeriksaan tambahan hari ini untuk memperkuat dan juga mempertajam konstruksi hukum dari pasal undang-undang IT. Alat bukti ada beberapa bukti chat dan juga ada beberapa bukti direct message yang sudah kita tuangkan dalam soft copy yang akan kita sampaikan hari ini. Sempat kembali diperiksa karena adanya beberapa bukti yang masih belum dilengkapi. Namun hal tersebut tak membuat pihak kepolisian begitu saja membiarkan sang pelaku dugaan pencemaran nama baik ini lari begitu saja. Dewi Persik pun juga sudah mengetahui identitas pelaku sebelum dirinya membuat laporan tersebut ke pihak kepolisian. Meski demikian, sang pedangdut ini juga tetap harus melaporkan kejadian tersebut untuk menimbulkan efek jera bagi siapapun untuk lebih berhati-hati dalam bersosial media. Lantas, apakah yang membuat Aldi Taher dijadikan saksi oleh pihak Dewi Persik atas kasus yang tengah menimpa mantan istrinya itu? Dan seperti apakah proses pemeriksaan yang dijalani oleh Aldi Taher? Saya sudah dikasih lihat sama pihak pakai video call tapi nggak sama ibunya. Saya mendingan langsung ketemu aja biar sama teman-teman aja. Seru kan Mas? Kalau ketemu apa yang mau disampaikan Mami? Kalau ketemu, justru aku mau lihat aja. Nanti biar itu keluar dari hati aku aja. Karena itu aku bukan perempuan wanita drama. Bukan wanita berdrama atau perempuan yang suka drama. Aku lihat aja reaksi ibu ke saya gimana, nanti reaksi saya spontannya pun seperti apa. Jadi orang mana Mi udah tahu belum? Ya Bang Sandi posisi. Bang Sandi yang lebih tahu dan pihak yang berwajib yang lebih tahu. Aku nggak boleh banyak ngomong. Kalau udah ngomong nanti sudah bubar semua. Tapi kan kita sebagai warga negara yang baik tetap harus wajib lapor Mbak kepada pihak yang berwajib. Gitu. Dan saya pasti banyak mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian karena cepat menanggapi kasus-kasus yang seperti ini kan, apalagi kan saya kan seorang public figure di sini memang harus bisa memberikan edukasi buat masyarakat supaya mereka bisa lebih menjaga jarinya, apalagi nggak ada bukti ya gitu. Itu mengkritik boleh, tapi jangan memfitnah. Mami sendiri? Siapa mungkin Saya mantan suaminya. Dia yang beb saya. Jadi gini ya. Jadi beliaunya ini kan dari kemarin tuh sama aku terus ada syuting kan di salah satu saat. Jadi beliaunya itu ngademin aku kan ayam beb, udah jangan liatin TikTok nih, jangan liatin TikTok tapi dia yang ngasih informasi gitu loh. Jadi ibu ini ya udahnya ya salah satu memang orang Mas Aldi yang memberikan informasi juga. Saya bilang Mas bersedia nggak jadi saksi juga karena waktu itu kan Mas Aldi yang memberikan informasi tentang si ibu-ibu itu. Banyaknya pemberitaan mengenai hukuman pencemaran nama baik melalui media sosial nampaknya belum juga memberikan efek jera bagi para haters. Lantas bagaimanakah kelanjutan Dewi Persik saat bertemu dengan pelaku yang diduga mencemarkan nama baiknya tersebut? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Jangan lupa saksikan Cuap-Cuap hanya di MOPC. Meski telah bercerai, namun nampaknya Aldi Taher masih menjaga dan memberikan perhatian bagi Dewi Persik. Bagaimana tidak? Menurutnya Aldi Taherlah yang justru memberikan informasi mengenai adanya pihak-pihak yang mencoba menjelekan dan menjatuhkan nama baik Dewi Persik melalui sebuah unggahan yang diposting dalam sebuah akun media sosial. Masih menjalani silaturahmi yang baik, keduanya nampak saling support satu sama lain demi hubungan pertemanan yang lebih baik ke depannya.
Lantas seperti apakah proses mediasi yang dilakukan oleh Dewi Persik dengan pelaku yang diduga telah mencemarkan nama baiknya tersebut? Jadi pesan saya banyak-banyak kita istighfar ya. Jadi ya benar. Beliau lagi dakwah nih, saya lagi mendukung dakwahnya. Ayang Beb itu lagi viral, jadi beliau tuh kasih tahu aku jangan liatin TikTok dulu deh. Jadi gitu. kita lagi syuting bareng ya, saya kaget itu ada di salah satu akun media sosial gitu ya, gosip rame, ini kenapa gitu. Ya makanya saya bilang kita harus banyak istighfar ya. Jadi ini beliau lagi mau mengingatkan ya, kita harus jangan sampai maksiat, nauzubillah ya. Tapi support dari Bang Aldi sendiri untuk Mami Devi seperti apa sih? Saya doakan beliau selalu sehat selalu, tersenyum selalu, dan dia ini orang baik ya, wanita mulia. Saya aja yang nakal aja dimaafin sama dia, saya bandel loh jadi suaminya. Makanya saya datang kemari Mantan suami. waktu jadi suaminya. Tapi kan saya udah jadi saudara, udah jadi keluarga. Makanya kan Istriku saya, kirim salam, mendoakan alhamdulillah, juga. ya Salsabili juga udah kayak adik aku sendiri, guys. Ibunya, orang tuanya juga sering main ke rumah. Makanya aku bilang sama laki-laki terutama yang merasa jantan, jangan pernah menggunakan kekerasan atau sama perempuan ya, karena kan kita ini perempuan tuh pinginnya disayang gitu loh mas, bukan dengan menggunakan kekerasan itu aja sih, tapi kan menjadi pelajaran buat semuanya. Saya nggak ada ngomongin orang lain, nggak ada, memang kebetulan si Lesti adalah lagi mencuat kasusnya Lesti sama Bilar, jadi nggak ada indikasi di sana sih. Tadi sudah berjalan, Mbak Dewi sudah dipertemukan dengan terlapor, tapi karena kebetulan beliau ada kegiatan lain, jadi untuk sementara di hold dulu. Untuk keputusan ke depannya apakah dilanjut atau tidak, Mbak Dewi sudah menyampaikan tadi bahwa kasus tetap berjalan, tapi kembali lagi akan dibicarakan kepada pihak keluarga yang sambil menunggu Mami akan hadir ya. Iya. 1-2 hari ini akan hadir ke sini. Jadi sementara seperti itu. Menanti waktu yang tepat hingga dipertemukan dengan sang pelaku, Dewi Persik rupanya merasa geram hingga iba. Bukan tanpa alasan, Dewi Persik melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian lantaran adanya dukungan dari pihak keluarga besar. Keluar dari ruang penyidik untuk bertemu dengan salah satu haters yang telah diamankan. Mata Dewi Persik tampak sembab karena menangis. Lantas, apakah motif dari sang pelaku hingga tega membuat fitnah hingga mencemarkan nama baik Dewi Persik di media sosialnya? Dan adakah maaf yang diberikan oleh sang pedangdut kepada seseorang yang telah begitu dalam menyakiti hatinya hingga keluarga besarnya? Sempat tegang ya, kan aku mataku agak bengkak, jadi sempat ya ingin tahu apa maksudnya gitu. Makanya saya cuma bisa bilang tunggu Mami, keputusannya nanti di Mami, di orang tua, karena ini kan menyangkut nama keluarga besar. Dan ini juga buat pembelajaran buat Mas Aldi juga, jangan sedikit-sedikit nyolek orang, memposting nyolek orang gitu. Jadi Mas Aldi juga mau berjanji nggak akan pernah colek-colek siapa-siapa lagi. Jadi jadi pelajaran Ada undang-undang ITE-nya Mas Aldi. Jadi juga dijelaskan sedikit tadi, ditanya kenapa sampai menyampaikan hal mencemarkan nama baik, membuat fitnah, kenapa sampai melakukan itu. Saya tanya apakah memang kamu salah satu pendukung fans fanatik dari satu artis, tapi ternyata yang disampaikan adalah dia ingin sekali ketemu sama Mbak Dewi. Jadi memang dia sepertinya mengidolakan Mbak Dewi. Cuman kita sampaikan ya tidak boleh seperti itu. Kembali lagi nanti ke depannya untuk proses hukum Mbak Dewi sudah memaafkan secara manusiawi. Yang kedua, untuk keputusan yang terbaik akan Mbak Dewi sampaikan nanti setelah Mami ini datang hadir ke Polres sambil menunggu datang dari Jember. Ya agak gimana ya, agak gimana gitu perasaan aku tadi.
ya nangis-nangis gitu ya. Berdalih mengidolakan Dewi Persik, namun bagi sang pedangdut hal tersebut tak serta-merta membuatnya mencabut laporan yang telah ia buat. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Jangan lupa saksikan Cuap-Cuap di MAP Channel. Diduga menjadi salah satu fans pasangan selebriti yang tengah heboh beberapa waktu lalu, justru sang pelaku yang berinisial W tersebut mengaku mengidolakan Dewi Persik. Hal tersebut dilakukan supaya terlapor dapat bertemu langsung dengan sang idola. Hal yang tak lumrah memang ketika mengidolakan seseorang, namun langkah yang diambil justru menyerang, bahkan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Meski maaf telah diberikan oleh Dewi Persik, namun nyatanya sang pedangdut masih menunggu sang ibunda tercinta untuk kelanjutan proses hukumnya. Lantas apa sajakah yang disampaikan oleh pihak terlapor terhadap Dewi Persik saat jalani mediasi untuk pertama kalinya tersebut? Dan apakah yang membuat Dewi Persik merasa iba dengan orang yang telah mencederai nama baiknya tersebut? Terlapor ya disampaikan tuh ya dia bilang dia nggak sekolah, dia cuma asal sekedar ngomong aja. Pakai bahasa apa sih? Pakai bahasa Madura Mas Andi. Dia bilang engkoro tak sekolah nak, engkorwa cuma sekedar acak-acapulin. Kan lagi rame-rame, engkau lo terona ketemu sama kamu. Aku tuh nggak sekolah itu kan karena memang lagi rame, jadi aku cuma ikut-ikutan ngomong aja gitu. Dan yang kebetulan memang aku sangat mengidolakan kamu dan pengen ketemu sekali sama kamu. Jadi dan kakinya kan bengkak besar sebelah kanan. Jadi dia itu lari dari sempat kabur dari pihak yang berwajib. Kan ada polisi, beliaunya kabur naik motor. Langsung nabrak apa? Jadi sebelah kanan ini kakinya bengkak gitu. Jadi dia nangis kan, nangis. Saya jadi ikutan nangis. Kita nangis dengan tega. Saya jadi bilang, Bang Sandi, tunggu mami saya aja deh. Kalau Mbak Dewi lanjut, Saya lanjut dong Mbak, gitu. Saya tetap harus, saya memaafkan dari hati saya paling dalam. Cuman kan balik lagi keputusan di tangan mami saya nih, makanya saya bilang, ini mau lanjut nggak kata Abah? Ya lanjut saya bilang. Cuma nanti ada mami katanya dia mau minta sama mami tolong pertemukan dengan ibu saya sama Umi katanya. Bapaknya kamu kan sudah meninggal katanya. Saya cuma ingin ketemu sama Umi, saya mau minta maaf. Oh ya nanti ketemu. Saya iba. Secara kemanusiaan saya iba. Makanya orang tuh harus dipikir dulu ya Mbak. Apalagi itu kan beliaunya orang udah sepuh. Saya cuma sebagai, saya kan pasti lebih muda kan. Cuma saya ngelihat kayak gitu, saya jujur. Ya intinya saya akan menjalankan apa yang sudah menjadi konsekuensinya. Walaupun dari hati aku yang paling dalam, saya nggak mau ini jadi beban untuk saya ya ke depannya. Keputusannya nanti di mami saya aja Bang Sandi. Meski memiliki kemampuan dan kapasitas yang baik, namun rupanya tak membuat Dewi Persik lupa diri dan ceroboh dalam menentukan sikap. Menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengurus proses hukum yang berjalan saat ini tentu merupakan salah satu upaya Dewi Persik untuk memberi pelajaran bagi siapapun yang mencoba mengusik kehidupannya. Meski lelah, namun segala proses harus dijalani demi memperbaiki segala fitnah yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Lantas, apakah langkah hukum yang diambil ini sudah melalui izin dari pihak keluarga Dewi Persik? Dan seperti apakah ketegaran hati Dewi Persik
ketika bertemu dengan terlapor dan mencoba memberikan maaf baginya. Kan keluarga yang meminta melaporkan kan, makanya aku bertindak tegas gitu, bahwa ini pelajaran sebenarnya untuk mengambil seseorang karena melakukan hal yang sifatnya menyalahi aturan seperti undang-undang ITE. Bukan saya tidak bisa bersikap tegas. Kemarin kan banyak berita-berita mengenai aborsi, mengenai sebenarnya mau dicopotin orang satu-satu bisa mas untuk membuktikan itu semuanya. Tapi kan ini sampai saya membuang waktu saya yang harusnya saya kerja. Ini nanti kalau misalkan saya tidak bersikap tegas akan banyak lagi yang lain seperti ini. Ini cuma sikap tegas saya supaya mereka lebih berhati-hati lagi untuk di dunia sosmed. Kan seperti Pak Peci Merah kemarin bilang, ini namanya dunia sosmed cuma buat dapat follower, tapi menyakiti hati orang, memfitnah orang, itu kan nggak boleh kayak gitu. Walaupun pada akhirnya minta maaf. Jangan pernah menyepelekan orang yang sudah mempunyai kebesaran hati untuk memaafkan. Misalkan mungkin saat ini secara kemanusiaan, jujur aku tadi nangis itu, ya Allah, antara tega sama gak tega gitu. Kalau misalkan aku tega untuk memenjarakan, itu pasti akan jadi beban moral untuk saya. Kalau saya tuh tega, kalau saya gak tega, takutnya. Meski pepatah mengatakan untuk dapat mencintai pembenci kita, namun nyatanya sang pembenci terkadang dapat menggunakan sejuta cara untuk menjatuhkan. Maka semoga kita dijauhkan dari orang yang meremehkan segala usaha dan ambisi positif yang telah kita capai. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.